Pertama, pengertian filsafat. Secara etimologi, filsafat dalam bahasa Arab adalah falsafah, dan dalam bahasa Inggris adalah filosofi, berasal dari bahasa Yunani. Kata ini terdiri dari kata philen yang berarti cinta atau love, dan sophia kebijaksanaan atau wisdom. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau love of wisdom, dalam artinya sedalam-dalamnya. Seorang filosof atau filosofer adalah pencinta, pendambah, dan pencari kebijaksanaan. Menurut catatan sejarah, kata ini pertama kali digunakan oleh Pythagoras, seorang filosof Yunani yang hidup pada 582 sampai 499 sebelum Masehi, seorang penulis Romawi terkenal pada zamannya dan sebagian karyanya masih dibaca hingga saat ini. Mencatat bahwa kata filsafat dipakai Pythagoras sebagai reaksi terhadap kaum cendekiawan. Pada masanya yang menamakan dirinya ahli pengetahuan, Pythagoras menyatakan bahwa pengetahuan itu begitu luas dan begitu berkembang. Kedua, ciri-ciri filsafat. Ciri itu adalah bahwa filsafat adalah upaya manusia untuk mendapatkan hakikat segala sesuatu. Ada 3 ciri utama hingga upaya itu dapat dikatakan filsafat. Yang pertama, universal atau menyeluruh, yaitu pemikirannya luas dan tidak aspek tertentu saja. Dan yang kedua, radikal atau mendasar, yaitu pemikirannya dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Dan ketiga, sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Beberapa penulis menambahkan ciri-ciri yaitu deskriptif, yaitu suatu uraian yang terperinci tentang sesuatu, menjelaskan mengapa sesuatu berbuat begitu. Kedua, kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu, termasuk hasil filsafat, dan tidak menerima begitu saja apa yang terlihat sepintas yang dikatakan dan yang dilakukan masyarakat. Analisis, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu termasuk konsep dasar yang dengannya kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia. Evaluatif, yaitu dikatakan juga normatif. Maksudnya upaya sungguh-sungguh untuk menilai dan menyikapi segala persoalan yang dihadapi manusia. Penilaian itu bisa bersifat pemastian, kebenaran, kelayakan, dan kebaikan. Spekulatif, yaitu upaya akal budi manusia yang bersifat perekaan, penjelajahan, dan penggadaian, dan tidak membatasi hanya pada rekaman indera dan pengamatan lahiriah. Kemudian cabang-cabang filsafat. Herrhemers membagikan cabang-cabang filsafat menjadi 4, yaitu filsafat tentang pengetahuan, isinya epistemologi, logika, kritik ilmu. Dan kedua, filsafat tentang kenyataan menyeluruh, isinya metafisika umum atau ontologi, metafisika khusus, atau teologi metafisika, antropologi, kosmologi. Dan ketiga, filsafat tentang tindakan, isinya etika dan estetika. Keempat, sejarah filsafat. Di samping itu masih menurut Hammers ada cabang-cabang filsafat khususnya filsafat seni, filsafat kebudayaan, filsafat pendidikan, filsafat sejarah, filsafat bahasa, filsafat hukum, filsafat agama, filsafat sosial, dan filsafat politik. Adapun menurut Liangge, filsafat dibagi menjadi 7. Pertama, metafisika, filsafat tentang halada. Kedua, epistemologi, teori pengetahuan. Ketiga, metodologi, teori tentang metode. 4, logika atau teori yang tentang penyimpulan. Kelima, etika, filsafat tentang pertimbangan moral. Dan keenam, estetika, filsafat tentang keindahan. Dan yang ketujuh, sejarah filsafat. Kemudian cabang-cabang filsafat. Herrhemers membagikan cabang-cabang filsafat menjadi 4, yaitu filsafat tentang pengetahuan, isinya epistemologi, logika, kritik ilmu. Dan kedua, filsafat tentang kenyataan menyeluruh, isinya metafisika umum atau ontologi, metafisika khusus, atau teologi metafisika, antropologi, kosmologi.
Dan ketiga, filsafat tentang tindakan, isinya etika dan estetika. Keempat, sejarah filsafat. Di samping itu masih menurut Hammers ada cabang-cabang filsafat khususnya filsafat seni, filsafat kebudayaan, filsafat pendidikan, filsafat sejarah, filsafat bahasa, filsafat hukum, filsafat agama, filsafat sosial, dan filsafat politik. Adapun menurut Liangge, filsafat dibagi menjadi 7. Pertama, metafisika, filsafat tentang hal ada. Kedua, epistemologi, teori pengetahuan. Ketiga, metodologi, teori tentang metode. Empat, logika atau teori yang tentang penyimpulan. Kelima, etika, filsafat tentang pertimbangan moral. Dan keenam, estetika, filsafat tentang keindahan. Dan yang ketujuh, sejarah filsafat, yaitu berdasarkan pembagian cabang filsafat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tampak demikian luas bidang penelaahan filsafat itu, padahal cabang-cabang tersebut masih dapat diperinci lagi menjadi ranting-ranting, dan sebagiannya bahkan berkembang menjadi bidang filsafat yang berpengaruh. Hal ini kembali kepada ciri filsafat, bahwa ia bersifat umum, universal, dan ultimate atau tertinggi. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi, yaitu filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupannya yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu konsep seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh. Dengan segala hubungan, filsafat diciri-cirikan sebagai berpikir radikal, berpikir rasional, tahu dan paham dengan akal budi, mencari asas dan kejelasan. Misi filsafat adalah memberikan kepada kita dasar-dasar pengetahuan yang dibutuhkan untuk hidup secara baik dan bijaksana.